saudari yang terkasih, berjumpa kembali di acara Sikap seputar iman Katolik yang tayang setiap hari Rabu pukul 6 pagi bersama saya Regina Aurelia dan rekan saya Frater Yohanes Harigunan Wibisono. Pada hari ini kita kedatangan tamu dari pendamping Antioch. Sebelum kita membahas soal Antioch, ada baiknya kita kenalan terlebih dahulu. Silahkan Bapak dan Ibu untuk memperkenalkan diri dan juga keluarga. Oke, salam semangat untuk pemirsa Sikat semua. Perkenalkan, saya Iwan dan pasangan saya Kety. Dalam komunitas Antioquia kami biasa dipanggil Papi Mami. Pasutri Iwan Kety dan kemudian anak-anak biasa panggil Papi Mami. Itu memang panggilan khas Antioquia se-Indonesia seperti itu. Kami menikah sudah 19 ya? 18 tahun. 18 tahun dan punya satu orang anak. Rumah kami di Karangpucung, Jalan Agus Salim. Bapak Ibu ini asli sini, Purwokerto atau dari perantau? Asli. Oh, asli sini. Saya lahir di sini. Kalau saya numpang lahir di Jogja. Oh, gitu. Kalau untuk enaknya saya panggilnya Papi Mami saja ya, biar terasa lebih dekat. Oke, Aura. Nah, untuk Papi Iwan dan Mami Kety ini sejak kapan sudah mulai aktif di dalam kegiatan gereja? Sejak kapan? Iya, pada umumnya saja. Pada umumnya sejak kapan? Sejak kami menerima komuni pertama itu kami misdinar di paroki ini. Iya. Kami komuni pertama bareng. komuni pertama bareng kelas 4 ya. Kelas Kelas 4 Oktober SD. 83. Kelas 4 SD. Terus kemudian nggak lama setelah itu kami misdinar di paroki ini. Gitu. Setelah itu terus Yang lain-lain ya, menyusul. dulu namanya Mudika gitu ya. Terus mungkin off ketika kami kuliah keluar kota. Balik lagi ke sini ya. masuk Seperti ini lagi. Di DPP, pertama di DPP ya waktu itu. Setahun setelah kami menikah, terus di Antioch ya. Sampai sekarang dan enggak tahu kapan. Sampai seterusnya ya harapannya ya. Amin. Amin. Waktu Papi sama Mami mulai terjun di kegiatan pelayanan gereja itu apa sih motivasi dari Papi sama Mami ini untuk aktif di dalam kegiatan gereja? Awalnya senang aja, nggak mikir motivasi dan sebagainya. Awalnya senang aja, kayaknya kok senang gitu ya misdinar depan waktu itu di gereja lama. Dan saya ingat Romo Kris Wasito dulu itu kalau selesai misdinar mau ke stasi itu besok saya ajak ke stasi, saya dijemput, jadi senang banget, kayak dolan gitu loh. Itu awalnya seperti itu. Jadi ke Aji Barang, ke Wangun tuh saya selalu dijemput Romo Kris Wasito waktu itu. Kemudian lama-lama kok kalau nggak ada kegiatan sepi gitu aja. Sepi, rasanya pengen ada kegiatan. Kadang-kadang saya nongol sendirian di sini waktu saya masih SMP nyepeda ke sini gitu. Sampai keterusan gitu. Kalau kamu mungkin beda. Saya mungkin karena enggak ada kegiatan juga di rumah ya waktu itu ya, waktu kecil ya. Jadi memang kegiatan saya hanya di sekolah dan di gereja. Sudah itu aja. Enggak ada aktivitas lain. Mungkin setelah SMA baru ada kegiatan lain, tapi ketika SD SMP enggak ada, hanya di rumah dan di sekolah, di rumah dan di gereja. Udah itu aja. Teman-teman saya juga berputarnya hanya teman-teman di situ. Enggak, saya bukan yang senang dolan gitu sih ya, jadinya hanya di situ aja. Jadi kalau ke gereja ya sekalian dolan juga gitu. Terus mungkin setelah dewasa, setelah menikah, kami lebih berprinsip gini ya. Jadi ada keseimbangan antara hidup duniawi dan hidup menggereja kayak gitu. Mungkin prinsip dasarnya gitu ya. Jadi makanya sampai hari ini dan entah sampai kapan ya kami akan tetap berusaha untuk bisa ya enggak tahu ngapain di gereja, tapi ada yang kami lakukan seperti itu. Baik Pak Iwan dan Bu Kety, tadi itu kan sejak awal dalam awal tadi kan sudah diperkenalkan oleh Mbak Aura bahwa tadi sempat menjadi moderator gitu ya, moderator dari Antioch. Nah, kalau boleh tahu mungkin bisa diceritakan sebenarnya Antioch itu apa sih gitu secara umum dan juga khususnya gitu. Oke.
Jadi Antiok atau Antioquia mengambil satu nama kota di Kisah Para Rasul ayat bab 11 ayat 26b. Maka di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Ini adalah kegiatan bina iman untuk anak-anak usia remaja, usia SMA, masuk ke Indonesia pertama kali tahun 86, kemudian di Purwokerto itu tahun 87 di Paroki Santo Yosep tepatnya. Tahun 87 itu di Paroki Santo Yosep. Kemudian saya sendiri bergabung ikut weekend tahun 90. Mami tahun 89. Nah, kekasan kegiatan Antioquia ini adalah semuanya dari, oleh, dan untuk remaja. Materi disiapkan oleh anak-anak berdasarkan tema-tema yang sudah ditentukan. Kemudian seluruh acara dikelola anak-anak. Kami tidak boleh turun sama sekali dalam acara. Satu-satunya orang dewasa yang turun dalam acara adalah Romo ketika misa. Karena misa tidak bisa dilakukan oleh anak-anak. Nah, itu kemudian itu kekasan kami dari semuanya berasal dari anak-anak. Pasutri, peran kami adalah membawa spiritualitas sakramen perkawinan itu sendiri, Pak. Ya, kami hadir dalam weekend sebagai orang tua yang mendampingi mereka, menemani mereka, dan teman bicara buat mereka. Kemudian dalam persiapan tim kami hadir juga sebagai orang tua, sebagai mentor. Kalau di rumah itu orang tua ngajari anak belajar, kami ngajari anak bikin presentasi. Seperti itu. Itu kurang lebih dinamika dalam komunitas Antioquia. Mungkin mau menambah? Selain itu, ya tadi udah Papi katakan sebagai teman curhat juga. Terus pendamping ketika membuat presentasi itu biasanya juga ada curhat-curhatnya juga gitu ya. Ada ya karena mereka sharing kan curhatnya ya. Biasanya itu anak-anak curhat dulu baru bisa bikin presentasinya kayak gitu kan. Nah, kami perannya sebagai pendamping ya, bukan juga yang mengarahkan dan sebagainya, tidak, tapi pendamping dan teman diskusi di situ. Kemudian pada saat weekend ya kami sebagai pendamping, wakil orang tua ya, di weekend itu ya teman curhat juga buat anak-anak. Kalau mereka bingung dan kesulitan biasanya terus lari ke kami gitu ya, tapi keputusan sebenarnya tetap di anak-anak, dinamika itu tetap dinamika remaja juga. Jadi keterlibatan kami lebih banyak sebenarnya di belakang layar, menemani sebagai pendamping gitu. Lalu kalau misalkan ini kan bina iman yang istilahnya fokusnya kepada istilahnya kembali kepada anak dan remaja ya, semuanya dari, oleh, dan untuk mereka gitu kan, bisa dibilang demikian. Bagaimana kalau misalkan Bapak Ibu itu menghadapi mungkin dilalah kok ya kebetulan ada anak-anak yang rasa-rasanya itu kayak sulit sekali untuk mau cerita gitu, atau mungkin kayak dia terlalu dimanja sehingga untuk lepas dari orang tuanya itu kayaknya susah gitu loh. Gitu. Dan pasti ada beberapa ya kriteria anak-anak itu kan banyak sekali seabrek gitulah ya jenis-jenisnya gitu. Ya biasanya kami pakai metode atau pendekatan dulu lah gitu ya. Tidak langsung pada inti masalahnya, mungkin ya enggak cerita tapi kita ajak beberes lah gitu ya, karena properti Antioquia lumayan banyak gitu ya, dari mulai lilin-lilin ya orang ya, dari itu dah biasanya itu ketika akan weekend kan harus dibereskan dulu. Nah dalam momen-momen seperti itu, atau biasanya ada yang kreatif, lilinnya diganti ini Mi, ya udah ayo bikin, ditemani kayak gitulah. Dalam aktivitas seperti itu biasanya kami coba masuk membangun gitu. kedekatan ya. Iya, tidak langsung misalnya kok anaknya dipanggil terus kita ajak ngomong enggak. Tapi dalam seperti itu. Dan beberapa waktu lalu sih ya, yang tim-tim mungkin yang sekitar tahun berapa ya? Sekitar 2010 ya sampai 2006 sampai 2010-an iya, ya. Itu hampir setiap hari nongkrong di rumah kami.
Oh, Nggak tahu ngapain gitu, pokoknya kalau udah setengah 8, jam 8 itu ya ke rumah. Ya nggak semua, gantian lah beberapa gitu ya. Hanya sekedar makan malam seadanya lah, atau waktu itu mereka belum ngopi lah ya. Nah, kalau sekarang, belum tren ya. Ya mungkin minum itulah Coca-Cola lah, Sprite dan sebagainya gitu ya, sambil kita ngobrol ngalor ngidul gitu ya. Ya kesannya ngalor ngidul, tapi sebenarnya kami mencoba mengarahkan mereka. Kami berpikir daripada mereka di jalanan, kalau di rumah kami ya silahkan kayak gitu. Nah, seadanya gitu, seadanya yang mungkin cuman di lantai dan sebagainya kayak gitu. Nah, dari situ kadang timbul ide-ide mereka juga. Gitu. Nah, kami ya kalau sepanjang itu bagus dan mereka bisa melakukan, silahkan. Lalu masih soal Antioch juga ini. Untuk pengenalan atau mungkin edukasi kepada orang tua gitu. Itu bagaimana? Karena kan mungkin belum tentu orang tua bisa langsung kemudian bisa 100% memberanikan diri anaknya ikut begitu, atau mungkin juga pengenalan kelompok Antioch ini ke paroki-paroki mungkin yang ada di Keuskupan itu, apakah juga Bapak dan Ibu terlibat di dalamnya? Kalau terlibat juga bagaimana itu prosesnya berjalan seperti itu? Selama ini memang tenaga kami terbatas ya. Kami itu cuma dua pasang ya. Saya Iwan Keti dan Pak Sutri Edi Esi. Tetapi kemudian dalam pandemi ini Papi Edi meninggal dunia. Setahun yang lalu ya, awal Desember. Nah, itu memang sebelumnya itu kami sendiri sudah kesulitan, sehingga kami lebih banyak menggunakan jaringan teman-teman kami di komunitas kami. Entah yang jelas ya di Pak Sutri Kana, di ME, di CFM, orang yang kami kenal ya memang coba anakmu ikut. Di samping anak-anak sendiri itu kalau mencari peserta itu nggak tahu malu. Datang ke rumah sampai iya, itu mereka lakukan. Nah, ini kalau kesulitan mereka bilang, "Pi, ini gimana ini, Pi?" Ya udah, kamu besok aja lagi gini-gini. Itu anaknya siapa? Anaknya ini, coba Papi hubungi orang tuanya. Kadang-kadang justru dari anak-anak yang seperti itu. Promo kadang-kadang ngadang itu bahasa Indonesianya apa ya, ngadang ya? Setelah misa itu Setelah misa atau ya. pulang sekolah di pintu depan SMA Buderan atau pintu depan SMP Susterhan itu nggak kenal, diajak kenalan, dia dikenalin Antioch ya, sampai segitunya anak-anak itu. Itu sih memang beberapa tahun terakhir lah ya. Kalau sebelumnya itu karena dalam tanda kutip Antioquia cukup dikenal gitu ya. Ketika generasi kami ke bawah itu cukup dikenal, jadi justru malah kadang kami sampai menolak peserta. Di tahun 90 sampai 95 itu satu tahun kami bisa mengadakan 3 kali atau bahkan 4 kali weekend dengan jumlah peserta yang hampir 100 gitu. Karena kebanyakan gitu ya. Iya, tapi kan akhirnya nggak efektif ya segitu. Nah, mendekati tahun, ya bukan mendekati ya, setelah 2000 ke sini memang agak mulai sulit karena mungkin beban sekolah anak-anak sudah berbeda gitu ya. Orang tua juga berbeda. Sempat kami mengalami ya sangat-sangat sulit gitu ya mencari peserta itu ya sempat, tapi puji Tuhan tidak pernah zero kok. Gitu. Tuhan selalu panggil para remaja ini untuk ketika kami targetkan misalnya 20 atau 30 itu terpenuhi, dan kalau anak-anak datang, ini gimana ini kalau nggak dapat batal, jangan pernah bilang kata batal, cari dulu, akhirnya dapat gitu, 20, 30, dan itu memang bagus. Dan sampai sekarang anak-anak kita punya grup yang alumni itu juga hidup luar biasa gitu. Jadi paling ya itu gerilya, biasanya 2 bulan sebelum weekend itu kita gerilya ya, gerilya cari peserta, PDKT dulu lah gitu. Atau dipacarin dulu. Oke, tadi dari Mami sama Papi kan sudah ada kata-kata tim, ada kata-kata weekend. Nah, itu tuh sebenarnya apa sih? Untuk kegiatan Antioch sendiri itu sebenarnya apa saja? Jadi kegiatan Antioquia itu dimulai dari weekend Antioquia. Jadi makanya ada Antioquia angkatan 1, angkatan 2, angkatan 3. Jadi kegiatan kita hanya weekend, kita tidak mau menyaingi kegiatan yang lain.
Setelah weekend, di penutup weekend itu selalu kita katakan kembalilah ke parokimu, ada OMK di sana. Tujuan kita itu. Kemudian sebagian dari mereka, kita kan butuh weekend selanjutnya. Maka sebagian dari mereka itu kita rekrut sebagai tim. Tim itu panitia yang mempersiapkan weekend. Panitia dalam arti panitia teknis, ubur rampenya weekend, tetek bengeknya weekend, dan panitia yang memikirkan materi weekend. Masing-masing harus pegang satu presentasi. Kadang-kadang kepepet, presenternya sakit, tidak diizinkan orang tua, last minute kamu harus bikin lagi. Nah, itu istilah tim dan panitia. Sehingga weekend itu bisa bergulir, dan sampai saat ini kita sudah 44 kali weekend. Puji Tuhan terbanyak se-Indonesia. Ya karena itu di tahun-tahun 90 sampai 95 itu luar biasa. Memang satu tahun itu bisa 3 kali. Desember kan, nanti April, September. Juni, September, Desember lagi. Tapi untuk normalnya itu biasanya kalau weekend itu setahun berapa kali? Kalau kondisi sekarang sebenarnya idealnya sekali ya, tetapi kadang kita 2 kali karena kesulitannya itu gini. Ketika kita weekendnya setahun 1 kali, durasi anak SMA itu kan cepet banget. Hanya 3 tahun. Hanya 3 tahun. Masuk SMA, ikut weekend di kelas 10, jadi tim di kelas 11, kelas 12 sudah kemana? Kalau weekendnya 1 tahun sekali, tetapi kalau weekendnya 1 tahun 2 kali mungkin bisa beberapa kali. Tapi nanti perjuangannya lebih berat, hampir 1 tahun itu tanpa henti. Pengalaman mempersiapkan tim 4 bulan itu sangat mepet. Kurang 2 minggu atau kurang sebulan itu masih jungkir balik juga gitu. Orang alami sendiri kan. Iya. Gitu. Jadi idealnya sih setahun 2 kali, tapi memang perlu kerja keras. Kalau setahun sekali memang untuk timnya agak santai, tetapi regenerasinya yang kemudian kurang smooth lah. Ini tadi kan sudah membicarakan soal Antiok gitu ya, dari dari mungkin sejarahnya, lalu juga bagaimana kesibukannya, terus juga nanti ada soal acara-acara kegiatannya dalam weekend dan juga tim. Nah, lalu sebenarnya di balik itu semua, apa yang membuat Bapak dan Ibu panjenengan ini tertarik untuk melayani di dalamnya? Tentu kan kita melihat tadi kegiatannya banyak ya. Setelah masuk gitu ya, kegiatannya banyak sekali. Setelah terus juga ternyata itu juga kegiatan yang mungkin ketika baru datang, istilahnya baru diperkenalkan di Indonesia, terus juga baru lalu jenengan mungkin baru kemudian juga mulai terlibat gitu kan. Nah, mungkin bisa diceritakan gitu ya, ketertarikannya itu dari mana, lalu apa yang membuat Bapak dan Ibu tetap setia gitu di dalamnya? Ada 2 hal sih kalau bagi saya ada 2 hal. Pertama, memang saya tertarik dengan aktivitas sebetulnya kegiatan seperti itu memang saya tertarik. Kemudian saya ikut weekend itu ketika tanya Antioquia sih jane apa, nggak usah banyak tanya, daftar ikut akan tahu. Jawabannya selalu seperti itu. Dia sudah jadi tim cari peserta, saya itu pesertanya waktu itu. Sudah nggak usah banyak tanya itu. Nah, kemudian dari situ saya menjadi tim. Tiba-tiba disuruh bikin presentasi, suruh sharing. Ternyata ketika saya mau bagi pengalaman, justru saya dikuatkan. Oh iya, ternyata ini saya salah. Kekurangan saya ini begitu. Itu bergulir terus. Ketika saya kuliah, motor saya itu ada stiker Antioquia. Saya kuliah di Solo. Nggak sengaja. Loh kok Antiok toh? Loh kok ngerti? Aku Antioquia Paroki Banteng, Jogja. Tapi Paroki Banteng itu cuma sampai 95-an selesai kan, ya nggak ada regenerasi. Gawe ning kene yuk, Romo Kornase kebetulan baru pindah sini, bikinlah kita. Nah, ternyata kita punya teman se-Indonesia. Kemudian kita saya sempat berangkat pertemuan nasional ketika saya masih menjadi anak-anak. Itu kemudian
pulang merantau, saya kembali ke sini, bos saya adalah Papi Mami Antiok. Dan tahu saya Antioker gitu kan. Ya Wan, bantu lagi Wan gitu kan. Siap, bosnya ya. Siap gitu kan. Ya akhirnya, ternyata dinamikanya berbeda, tetapi menarik. Saya harus belajar lagi dan satu yang rasanya kami tidak bisa lari, Brat. Kami menikah tahun 2003, diberkati oleh Romo pendamping Antioquia, Romo Sujono MSC. Nah, di dalam misa itu, Romo Sujono menyisipkan pelantikan Pasutri Antiok. Nah, itu dicabutnya kapan kalau di sakramen perkawinan, Brat? Ya. Dengan ini diresmikan Papi Mami Antiok. Itu satu hal ya dari gerakan. Nah, dari 2003 itulah 2004 ada weekend sampai hari ini sudah 22 weekend kalau nggak salah saya mendampingi, kami mendampingi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya selalu tanpa sadar saya selalu update dunia anak muda. Saya selalu update dunia anak muda dan tanpa saya sadari saya mendapatkan manfaat ketika mendampingi anak saya. Itu nggak sengaja, seperti sebuah bonus gitu. Ini luar biasa ternyata. Itu dari saya, mungkin Mami mau nambah. Nah, kalau dari saya di awal mungkin karena saya juga bukan orang yang senang dolan gitu ya, ketika ditawarin itu ya udah yuk ikut aja lah sebagai kegiatan lain selain mungkin sekolah kayak gitu. Nah, setelah saya ikut, dulu saya tidak secerewet ini ya. Saya pendiam dan kuper dan sebagainya gitu. Tapi waktu itu kemudian begitu ikut weekend terus saya dipilih jadi tim, jadi presenter juga. Nah, waktu itu saya bilang, apa saya bisa ngomong ya gitu. Tapi kemudian didampingi untuk membuat presentasi sebetulnya ya ternyata pada saat hari hanya ya bisa gitu. Nah, di situ saya mulai timbul kepercayaan diri loh. Oh, ternyata aku bisa ngomong ya kayak gitu-gitu. Yang seperti itu. Kemudian kalau di dalam weekend kan kami tim harus mendampingi kelompok sharing juga ya. Nah, itu kan kami juga harus terbuka juga, mungkin memancing sharing dan sebagainya kayak gitu. Ini ada hal baru yang saya pelajari dan ternyata itu bermanfaat. Itu ketika saya weekend ya, ketika kuliah saya ndak ikut meskipun di Bandung itu ada, tapi saya ndak terjun di sana, hanya kenal saja sih beberapa Antioquia dari Bandung gitu. Nah, ketika pulang kembali ke Purwokerto menikah itu, nah itu ditembak di sakramen pernikahan. Yang nggak bisa nolak ya, kita di depan kita cuman pandang-pandang, padahal ya kita berpikir ini baru nikah, suruh jadi nikah, maksudnya belum tahu juga kan nikah mau gimana dan sebagainya gitu ya. Oh, nanti keluar dari gedung gereja itu di berkat sebelum berkat penutup itu dia mengatakan itu aku waduh. Ya tapi kan mau nggak mau harus dijalanin. Waktu itu Mbak Sutri EDSI sudah sih gitu ya, jadi ditambah kami. Nah terus kalau hampir sama dengan Papi, jadi kita jadi selalu muda gitu loh. Jadi rasanya selalu muda. Semangatnya itu selalu. Meskipun sebenarnya usia sudah merangkak naik, tapi rasanya karena masih di Antiok, jadi rasanya masih muda, masih jadi anak-anak gitu ya, masih punya anak-anak yang SMP, SMA gitu kan rasanya masih muda ya. Dan anak kami memang dari bayi sudah ikut weekend. Gitu, sudah ikut weekend ya, karena di bawah kan tidak mungkin ditinggal ya. Jadi ketika sudah mulai bisa merangkak ya waktu itu ya, itu sudah kami bawa weekend ya sampai sekarang. Makanya dia selalu punya kaos Antioquia meskipun dia belum ikut weekend. Gitu. Lalu begini, Bapak dan Ibu, dari sekian banyak pengalaman panjenengan dalam Antiok itu, kira-kira apa harapannya bagi umat terkhusus di paroki kita supaya gereja kita terkhusus teman-teman muda dan juga orang tuanya kan otomatis, karena kan relasi Antiok itu kan juga relasi yang akhirnya mempereratkan kembali anaknya dengan orang tuanya itu bisa semakin hidup dan terus berkembang gitu.
harapan panjenengan kira-kira mungkin bisa disampaikan di sini supaya nanti umat yang mengikuti juga bisa semakin memahami, oh ternyata ini maksudnya. Tengok-tengok dulu ya. Ya kalau kami beri harapannya semakin banyak yang terlibat di Antioquia seperti itu ya. Ini bukan bina iman yang istilahnya ecek-ecek gitu, enggak ya. Mungkin memang aktivitasnya akan membuat para remaja ini sibuk gitu ya. Tetapi kalau di masa sekarang kan, kalau kami melihat itu sudah menjadi satu kebutuhan ya, di mana mungkin di dalam keluarga juga orang tua yang sibuk tidak apa ya istilahnya bukan ngajar, tapi maksudnya membina iman anak-anaknya mungkin berbeda kayak gitu ya, ada perbedaan, mungkin ada komunikasi yang kurang harmonis. Dengan Antioquia, anak-anak nanti harapannya akan tersentuh dengan itu, kemudian imannya juga berkembang gitu ya, sebagai wadah pembinaan iman. Harapan kami begitu. Jadi ya tolonglah mungkin para orang tua atau juga frater dan romo dan yang menyaksikan semuanya, silahkan mendorong dan mendukung para remaja untuk mengikuti kegiatan Antioquia itu. Jadi di awal mereka punya dasar pengetahuan siapa itu Tuhan, bagaimana kita harus berelasi dengan Tuhan, dan bagaimana kita mengekspresikan atau mengaplikasikan relasi kita dengan Tuhan terhadap hubungan kita dengan sesama. Dasarnya kan sebenarnya itu, dan itu diawali yang pembinaan khususnya kan sebenarnya di Antioquia. Mungkin kalau kayak di sekolah, kemudian di gereja dengan PPA dan sebagainya tidak sedalam itu, gitu ya. Tidak, kalau menurut saya tidak sedalam itu. Di situ kita akan belajar banyak dan belajar dari teman-teman sendiri, bukan dari orang dewasa kayak gitu yang mungkin kadang-kadang latar belakangnya berbeda dan sulit dipahami. Tapi ini belajar dari anak-anak, saling sharing, saling terbuka, saling berbagi. Gitu. Mungkin Papi mau nambah. Ya, mari kami mohon dukungan juga bahwa tenaga yang terlibat dalam komunitas ini sangat terbatas. Bapak Ibu bisa mengembangkan, menjaga spiritualitas perkawinan dengan terlibat mendampingi anak-anak. Mari, apa ya istilahnya? Ketika kita mendampingi anak-anak untuk ini, spiritualitas kita akan berkembang, perkawinan kita juga ikut dijaga, dan kita selalu bisa menemani anak-anak kita. Jangan khawatir, pasti bisa, nggak usah takut, aku nggak bisa ini itu. Yang penting mari kita jalan. Bentuknya seperti apa silahkan ikut weekend Antioquia berikutnya. Itu saja, Pak. Baik, terima kasih Pak Iwan dan Bu Kety atas waktunya dan juga atas sharingnya, sungguh luar biasa sekali ini ya. Karena ternyata saya merasa tadi juga kok rasanya kayak melu gemeter gitu ya ketika mendengarkan itu. Kok kayaknya bukan gemeter karena horor, tapi karena istilahnya seperti kayak ada ikatan rohani yang dalam gitu ya, yang sudah dialami oleh Bapak dan Ibu di dalam Antioquia itu gitu ya. Gitu, dan rasa-rasanya semoga ini juga mampu menjadi rahmat bagi kita semua, terkhusus bagi Ibu Bapak yang juga menyaksikan Sikat pada edisi kali ini. Lalu terima kasih kembali untuk semuanya, dan demikian acara Sikat pada kesempatan kali ini. Jangan lupa selalu saksikan Sikat setiap hari Rabu pukul 6 pagi di channel kesayangan kita semua, Paroki Katedral Purwokerto. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, taati prokes selalu ya, meskipun Banyumas sudah di level 2 sekarang. Tapi tetap jangan lupa prokes gitu ya, dan salam sehat, tetap semangat, Tuhan memberkati.